Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 24 pada bab arkanus siyam, rukun-rukun puasa. Yang pertama di sini disebutkan al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syams. Rukun yang pertama adalah al-imsak, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Min tulu'il fajri tsani, dimulai dari terbitnya fajar yang kedua, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Ad-dalilu qauluhu ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, makan dan minumlah kalian sampai nampak benang putih dari benang hitam berupa waktu fajar. Benang putih maknanya apa? Dhau'un nahar. Benang hitam maknanya sawadul lail, berupa waktu fajar, yaitu fajar shadiq. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan sejak kapan dilarangnya makan dan minum, itu sejak nampak fajar sampai lail. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua, di sini disebutkan tabyitu niyatis siyam minal lail fi siyamil fardhi, yaitu tabyitun niyah, berniat di malam hari bagi siyamul fard, puasa wajib. Adapun puasa sunnah di sini dirinci puasanya. Kalau puasa sunnahnya mutlak, maka diperbolehkan niatnya ba'dal fajar. Kalau puasa sunnahnya muqayyad, berkaitan dengan waktu, misalkan Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Syawal, maka niatnya harus qabla al-fajar. Itu kan yang disebutkan kemarin ya. Di sini disebutkan fala yasihus shaumu illa biniyatin, tidak sah puasa melainkan dengan niat. Kana saum Ramadan, kana saum Ramadan au kafaratan, atau kana saum Ramadan au kafaratun au nadhrun au naflun muayyan. Fala yasihus siyam illa biniyatin sawa'an kana saumu Ramadan au kaffara, atau sawa'an kana sauma Ramadanin au kaffaratin au nadrin au naflin muayyanin. Tidak sah puasa melainkan dengan niat, baik itu puasa Ramadan ya, sauma Ramadan, au kaffaratin, atau kafarah, Ramadannya tidak ditanwin ya, au sama Ramadana, au kafaratin atau kafarah, au nadrin atau nadar, au naflin muayyanin atau nafal muayyan yang dikenal dengan nafal muqayyad. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi, ini adalah pendapatnya mayoritas para ulama, bi ayyan wil muslim as-siyama qabla al-fajri, yaitu seorang muslim berniat puasa sebelum fajar. Ad-dalil hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, muttafaqun alaih. Kata Rasul, amalan-amalan itu bergantung dengan niatnya. Maknanya tidak sah amalan kecuali dengan niat.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu diberi pahala sesuai dengan kadar niatnya dia. Hadis muttafaqun alaih. Wa hadis Hafsah, dan juga dikuatkan dengan hadis Hafsah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Man lam yujmi' as-siyam. Malam yujmi' di sini maknanya ya'zim. Ya, ya'zim. Barang siapa yang tidak bertekad bulat untuk berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Hadis ini rawahul khamsah wa shahahu al-Albani fil Irwa, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Di sini disebutkan ada faedah ya, Anda dapatkan dari keterangan Syekh Muhammad Ali Firqaus. Beliau menyebutkan di dalam buku beliau namanya Al-Bayyinah Al-Jaliyah, Syarah Hadis Tabyitin Niyah. Beliau mengatakan yujmi' ay ya'zim. Makna yujmi' ya'zim. Yuqal ajma'tu 'alal amri. Dikatakan ajma'tu 'alal amri ay azamtu 'alai. Aku berazam atas suatu perkara tadi. Qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, makna al-ijma' ihkamun niyah. Makna ijma' adalah ihkamun niyah, memantapkan niat. Fal azimah atau ihkamun niyah wal azimah, memantapkan niat dan tekad, itu nama ijma'. Jadi sehingga man lam yujmi' as-siyam, siapa yang tidak bertekad bulat untuk puasa, itu maknanya sebelum fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Berarti dipersyaratkan apa? Ada tekad bulat untuk puasa, ada niat yang kuat untuk puasa sebelum fajar. Sehingga kalau ada orang yang tidak ada tekad bulat untuk puasa, dalam artian taraddud, syak, puasa ndak besok, maka puasanya ndak sah. Difahami? Karena dipersyaratkan ada ijma'un niyah, dalam artian menekadkan bulat niatnya tadi. Kemudian kita lanjutkan. Niyatus siyami tatawwu'. Niat puasa tatawwu'. Qala an-Nawawi fil Majmu', berkata An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', wa amma shaumu tatawwu' fayasihhu biniyati mutlaqis shaum. Adapun puasa sunnah sah-sah saja dengan niat semata-mata ingin puasa. Kama fis shalah, sebagaimana dalam salat. Hakadza atlaqahu al-ashab. Demikianlah yang diitlaqkan oleh al-ashab. Al-ashab di sini ashab Syafi'iyah. Difahami antum? Maksudnya saum mutlaqus saum, ya semata-mata ingin puasa tanpa menentukan mau puasa apa. Difahami? Itu sah-sah saja. Wayan bagi ayushtarot at-ta'yin fi saum al-murattab. Namun sepantasnya dipersyaratkan at-ta'yin, nentukan niatnya tadi pada puasa yang murattab, yang memang ditentukan munculnya tadi. Difahami? Senin Kemis itu kan puasa yang muqayyad biwaktin. Antum tentukan mau puasa apa hari Senin ini tadi. Apa semata-mata puasa mutlak atau ingin puasa Senin Kemis? Kasaumi Arafah, seperti puasa Arafah.
wa Asyura wa ayyamil bid dan ayyamul bid wa sittatin min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, wa nahwiha dan yang semisalnya, kama yushtaratu dzalika fir rawatib min nawafilis shalah, sebagaimana hal tersebut dipersyaratkan pada rawatib dari salat-salat nafilah. Faedah: wa qad dhahaba jumhur ahli ilmi ila adami wujubi tabyitin niyah fi siyami tatawwu'. Sungguh jumhur para ulama mereka berpendapat tidak wajib tabyitun niyah pada puasa sunnah. Wa yasihu shaumun nafil bi niyatin min nahar. Ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja puasa sunnah dengan niat di siang hari. Illam yakun qad ata bi mufattirin ba'dal fajri qabla niyah. Selagi dia belum mengerjakan satu pembatal dari pembatal puasa ba'dal fajr, sebelum berniat tadi. Jelas? Ad-dalil mereka adalah hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan, qala li Rasulullah SAW dzata yaumin, Rasul pernah berkata kepadaku suatu hari, Rasul mengatakan, ya Aisyah, hal indakum syai'un, wahai Aisyah, engkau memiliki sesuatu minat ta'am, dari makanan? Qalat, faqultu ya Rasulullah ma indana syai'un. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah ma indana syai'un, kita tidak punya apa-apa. Qala fa inni shaimun. Lalu Rasul menjawab, kalau begitu aku akan puasa. Difahami oleh sebagian para ulama, ucapan Rasul fa inni shaimun itu lil insya, bukan lil ikhbar. Difahami? Wa sahha an jam'in minas sahaba annahum yabtadi'una shaumat tatawwu' minan nahar. Dan datang dari sekelompok para sahabat bahwasannya mereka memulai puasa sunnah di siang hari. Minhum Abu Darda wa Ibnu Mas'ud wa ghairuhum, wa rajjaha hadzal qaula al-allama al-Albani wa Ibnu Baz wal Utsaimin. Ada sekelompok para sahabat yang mereka dulu memulai puasa sunnah di siang hari, maknanya ba'dal fajar. Siapa itu? Abu Darda, Ibnu Mas'ud, dan yang selain mereka. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Masalah, hal yajuzu lis-shaim qat'u niyatis siyam wal fitr. Apakah boleh bagi orang yang berpuasa memutus niat puasanya tadi wal fitr dan berniat untuk membatalkan puasa? Difahami maksudnya ya? Boleh apa enggak? Faham maksud? Ya. Jadi gini, orang yang berpuasa boleh enggak memutus niatnya ingin puasa tadi? Boleh enggak dia batalkan puasa? Antum misalkan puasa, boleh enggak antum batalkan? Jawabannya, yajuzu lis-shaim qat'un niyyah wal iftaru idza kana shaumu tatawwu'an. Boleh bagi orang yang berpuasa untuk memutus niat, dan boleh bagi dia membatalkan puasanya apabila puasanya tatawwu'an. Lakin yusannu lis-shaim tatawwu'an ikmala shaumihi. Akan tetapi disunnahkan bagi orang yang berpuasa sunnah tadi, dia menyempurnakan puasanya. Walayan bagi qat'uhu bila udhrin, dan tidak pantas
putus puasanya tanpa uzur. Idil puasa dia pagi, tahu-tahu jam 12 makan indomie telok, katanya puasa, kan puasa sunnah juga ya. Lima fi min tafwitil ajri, dikarenakan apa? Pada tindakan dia memutus tadi terdapat tafwitul ajr, menyia-nyiakan pahala. Wala yajibu qada'uhu, dan tidak wajib mengqadha'. Difahami? Ad-dalil, adapun dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah menceritakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uhdiyat lana hadiyatun. Rasul pernah keluar, kemudian kami dikasih hadiah. Au ja'ana zaurun, qalat, Aisyah mengatakan, falamma raja'a Rasulullah SAW, tatkala Rasul balik, qultu ya Rasulullah, uhdiyat lana hadiyah au ja'ana zaurun, ya. Ada hadiah dikasihkan kepada kita. Faqad khaba'tu laka syai'an, aku sudah simpen nih untukmu. Qala ma huwa, apa itu? Qultu haisun, hais bagian daging ya, kikil lah mungkin bahasanya kita tadi, ada tulang tapi ada daging-dagingnya. Qala hatihi, Rasul mengatakan, mana? Faji'tu bihi fa'akala, lalu aku bawakan, kemudian Rasul pun makannya. Itu bisa lihat di keterangan lengkap atau keterangan panjang hadis ini ya. Nampaknya kalau kita perhatikan di sini, hadis ini mengisahkan kondisi Rasul sedang puasa ya. Kemudian dapat hadiah, beliau membatalkan puasa. Tanbih, man nawa al-iftar walam yatanawal syai'an minal mufattirat fa innahu yu'addu muftiran. Tanbih, siapa yang berniat membatalkan puasa dalam kondisi dia belum mengkonsumsi sedikit pun dari pembatal puasa tadi, fa innahu yu'addu muftiran, maka dia dianggap orang yang sudah batal puasanya. Warajjaha hadzal qaula Ibnu Qudamah was-Sa'di wal-Utsaimin. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan Syekh Al-Utsaimin. Jelas? Masalah man nawa min awwali lailatin min Ramadan ayyasuma syahra kamilan hal yujzi'uhu. Orang yang sudah berniat di awal malam Ramadan untuk puasa sebulan full, sebulan penuh, hal yujzi'uhu, apakah itu sah, cukup mewakili? Faham gambarannya? Nasi ini ya. Qala Syekh Al-Utsaimin fi Syarhil Mumti', berkata Syekh Al-Utsaimin dalam Syarah Mumti', zahaba ba'du ahli ilmi ila anna ma yushtartu fihi tatabu yaktakfi an-niyah fi awwalihi. Kata Syekh Al-Utsaimin, sebagian para ulama berpendapat bahwasannya sesuatu yang dipersyaratkan padanya tatabu cukup niat di awal. Ramadan kan dipersyaratkan apa? Tatabu, ya, harus tiap hari puasanya. Malam yaqta'hu bi udhrin fayasta'nifun niyah, selama dia tidak ada niat untuk memotongnya tadi.
Kalau ada niat untuk memotongnya apa? Fayasta'nifun niyah, maka dia memperbaharui niat. Wa ala hadza fa idza nawa al insanu awwala yaumin min Ramadan annahu shaimu hadza syahr kulli fa innahu yujzi'uhu an syahr kulli. Maka atas dasar ini, siapa yang berniat di awal Ramadan untuk puasa sebulan penuh, maka puasanya sah-sah saja. Malam yahsul udhrun yanqati'u bihi tatabu', selagi tidak adanya uzur yang memutuskan tatabu tadi. Difahami? Kama law safara fi athna'i Ramadan, sebagaimana kalau seandainya ada orang yang safar di tengah-tengah Ramadan. Tadi kan puasa dia di awal terus, tengah-tengah Ramadan dia safar. Fa innahu idza aada lis-shaum yajibu alaihi ayyujaddidan niyah. Orang seperti ini kalau dia kembali puasa, maka wajib mentajdid niyah, memperbaharui niatnya. Wa hadza huwal ashah. Ini adalah pendapat yang sahih. Li'annal asla adamu qat'in niyah. Dikarenakan hukum asal tidak boleh memotong niat. Wa hadzal qawlu huwa alladhi tatma'innu ilaihi nafsu wa la yas'un nasa al-amalu illa alaihi. Inilah pendapat yang buat jiwa tenang dan tidak diperbolehkan bagi umat manusia beramal melainkan di atas pendapat seperti ini tadi. Ya. Apa itu? Bolehnya berniat sekali di awal Ramadan, di malam Ramadan untuk niat puasa Ramadan selama sebulan full. Namun kalau diputus sama dia di tengah-tengah karena uzur sakit atau safar, maka ketika dia ingin mengulangi puasa, maka berniat lagi. Mafhum? Mas'alatun. Masalah. Ma hukmu man qala ana shaimun ghadan insyaallah mutaraddidan. Apa hukum orang yang mengatakan aku akan puasa esok hari? Insyaallah. Diembel-embeli insyaallah, namun apa? Mutaraddidan. Ada unsur taraddud, keraguan. Dikatakan di sini, idza qala ana shaimun ghadan insyaallah. Kalau dia mengucapkan ana akan puasa esok hari insyaallah, in kana muradu al-isti'anah bit-ta'liq 'alal masyiah. Kalau yang dimaksudkan oleh dia al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah dengan menggantungkan kepada masyiah Allah, li tahqiqi muradihi, untuk mewujudkan keinginan dia, fasiyamu sahih, maka siamnya, puasanya sah-sah saja. Li'anna hadza laisa ta'liqan, dikarenakan ini bukan ta'liqan, ya, tapi apa namanya, tahqiq. Sebenarnya dua tekad bulat, cuman dia gantungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasa atau tidaknya dia tadi bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun wa in qala dzalika mutaraddidan, kalau dia mengucapkan tadi mutaraddidan dikarenakan ragu, yakni la yadri hal yasumu aw la yasum, yaitu dia tidak tahu apakah dia akan puasa atau tidak puasa, fa innahu la yasihhu, maka puasanya tidak sah. Difahami? Li'anna niyah la budda fihi minal jazmi, dikarenakan niat dipersyaratkan harus padanya terdapat al-jazm, tekad bulat. Falau ba ta'ala hadhin niyah, kalau seandainya dia bermalam dengan didasari niat ini tadi, bi anqal, yaitu dengan mengatakan ana shaimun ghadan insyaallah mutaraddidan, dengan mengatakan aku akan puasa besok insyaallah mutaraddidan, dikarenakan mutaraddud, ya, ragu, fa inna shaumahu la yasihhu, puasanya tidak sah. In kana fardhon, kalau puasa wajib, illa yastayqidha qabla al-fajri wa yanwi, kecuali kalau dia bangun sebelum fajar kemudian dia berniat.
Difahami? Ada orang ragu dia, puasa enggak besok males-malesan. Ya. Nah, orang seperti ini kalau dia enggak terbangun sebelum fajar, maka puasanya enggak sah. Difahami? Karena ada unsur taraddud. Qala An-Nawawi fil Majmu', berkata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kata beliau, "Lau qala lailatas salasin min Sya'ban asumu ghadan naflan, in kana min Sya'ban wa illa fa min Ramadan, wa lam yakun amaratun wala ghairuha fa sadafa Sya'ban sahha shaumuhu naflan, li'anna al-asl baqa'u Sya'ban." Kata Imam An-Nawawi, kalau seandainya dia mengucapkan pada malam 30 Sya'ban, ingat ya, pada malam 30, berarti hari ini 29, besok kemungkinan 30 ya, dia ucapkan nanti malam dengan mengatakan asumu ghadan naflan, aku akan puasa besok sunnah, in kana min Sya'ban, kalau besok memang bagian dari Sya'ban, wa illa fa min Ramadan, ya, dan kalau bukan Sya'ban maka Ramadan. Walam yakun amaratun wala ghairuha, dan tidak ada tanda, ya, amarah, tidak ada tanda. Fasadafa Sya'ban, maksudnya tidak ada tanda hilal gitu menentukan kalau besok itu 1 Syawal, 1 Ramadan, tidak ada tanda. Fasadafa Sya'ban, ternyata tepat besok itu Sya'ban, sahha shaumuhu naflan, maka sah puasanya sunnah, li'anna al-asl baqa'u Sya'ban, dikarenakan hukum asal baqa' Sya'ban. Difahami? Jadi kalau ada orang ngomong dia kan biasa puasa Senin Kamis, pas di tanggal 29 misalkan tanggal 29 itu ya, anggaplah Rabu 29 nya, besok itu bisa jadi Sya'ban, bisa jadi Ramadan. Ini malam Kamis dia mengatakan aku akan puasa besok, puasa sunnah, kalau masih Sya'ban. Ternyata betul besok Sya'ban, berlaku puasanya, sah puasanya? Jawabannya sah. Namun wa in sadafa Ramadan, kalau seandainya mencocoki Ramadan, ternyata Kamis itu 1 Ramadan, fa innahu la yasihu fardhon wala naflan, maka tidak sah puasanya, baik statusnya sebagai puasa 1 Ramadan tidak sah, wala naflan, baik statusnya nafal. Kalau dianggap nafalnya tidak sah tadi, kenapa? Karena sudah masuk Ramadan, tidak ada puasa Ramadan sunnah itu di bulan Ramadan ya. Kalau wajibnya tadi tidak sah, kenapa? Karena ada unsur taraddud bagi dia kan. Walau kana alaihi qadha, kalau dia punya tanggungan qadha, faqal, dia mengatakan asumu ghadan anil qadha, besok aku akan puasa bayar qadha, au tatawuan, atau puasa sunnah, lam yujzi'hu anil qadha bila khilafin, maka tidak sah puasa qadha-nya. Kenapa? Di annahu lam yajzim bihi, dikarenakan dia tidak menjazmnya. Wa yasihu naflan, dan sah sebagai puasa sunnah idza kana fi ghairi Ramadan, apabila bukan bulan Ramadan. Difahami? Jelas ya? Kenapa? Karena puasa itu kan minimalnya mutlak, ya benar. Sedangkan puasa-puasa yang lain, puasa yang muayyan atau puasa farad, dipersyaratkan niatnya harus ada sebelum fajar, harus ada tabiyyitun niyah, ya benar. Itu tadi masalah idza nawat al haidu saumal ghad qabla inqita'i damiha, apabila seorang yang haid berniat untuk puasa esok hari sebelum terputusnya darah haid. Difahami? Ada seorang wanita, perkiraan dia kayaknya besok itu subuh kayaknya sudah tidak haid lagi nih, sudah nawat, dia berniat
In kanat laha adatan, kalau dia punya adah, atau in kanat laha adatan, kalau dia wanita tadi memiliki adah, wa qad arafat min haliha, dan dia sudah mengetahui dari kondisi dia tadi, at-tuhra qabla al-fajar, biasanya bersih suci dari haid sebelum fajar, fatasihu niyatuha, maka niatnya sah-sah saja. Faham? Ya. Jadi ada seorang wanita, dia tergambar paling jam 3 subuh bersih ini, maka sah puasanya. Wa in kanat mutaraddidah, kalau dia orang yang ragu, walaisa laha ada, dan dia tidak punya ada ma'lumah, ada yang diketahui, ada itu kebiasaan, dia tidak punya kebiasaan yang bisa dipastikan, bisa diketahui, fala tasihhu, maka tidak sah niatnya tadi. Difahami? Li'anha lam tajzim bin niyah wala banat ala aslin wala amaratin, dan juga dia tidak membangun di atas asal. Kenapa tidak membangun di atas asal? Karena asal dia sekarang tidak dibolehkan puasa. Bukan asalnya boleh puasa, tapi asalnya tidak boleh puasa. Kenapa? Karena dia haid wala amarah, dan juga tidak ada tanda-tanda suci. Jelas ya? Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Mustahabbatus siyam, perkara-perkara yang disunnahkan dalam puasa. Yang pertama as-sahur. As-sahur. Ya, ambil minum situ. Ya. Yang pertama as-sahur. Qala Ibnul Munzir, berkata Ibnul Munzir, ajma'atil ummah ala anna sahur mandubun ilaihi. Para ulama sepakat sahur itu disunnahkan. Wa mustahab, la isma ala man tarakahu. Tidak ada dosa bagi orang yang meninggalkannya. Taruh depan. Wa naqala Ibnu Qudamah wan Nawawi al-ijma'a ala istihbabis suhur wa annahu laisa biwajibin. Ibnu Qudamah dan juga Imam An-Nawawi menukilkan kesepakatan para ulama akan disunnahkannya suhur atau sahur. Kalau dia dibaca suhur artinya apa? Perbuatan makannya dia. Kalau dibaca sahur maknanya apa? Makanan yang dihidangkan untuk kita makan di waktu sahur. Wa annahu laisa biwajibin, dan bahwasanya sahur bukanlah perkara yang wajib. Kita lanjutkan. Min fadailis sahur, di antara keutamaan sahur. As-sahur min khasaisi hadhil ummah. Sahur atau suhur termasuk kekhususan umat ini. Kenapa? Lima fihi min mukhalafatin lil yahudi wan nasara. Dikarenakan pada sahur terdapat mukhalafah, penyelisihan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Jadi sahur tadi adalah tindakan untuk menyelisih Yahudi dan Nasara. Menunjukkan apa? Mereka dulu suka puasa juga tapi tidak sahur. Dalilnya adalah hadis Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur atau akalatus sahar. Fasl pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, akalatus sahur. Akalatus sahur, makan sahur. Maknanya apa? Mereka dulu tidak makan sahur. Kalau kaum muslimin perbedaannya apa? Akalatus sahur, ada makan sahur. Akla itu makanan. Sahar ya, waktu sahur. Sahar itu waktu sebelum subuh, itu disebut dengan sahar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Maknanya di waktu sahur, waktu sahar. Ada pelajaran bahasa Arab ya, nahwu sahar. Itu dzaraf zaman ya. Kapan waktunya? Sebelum fajar subuh. Akhrajahu Muslim. Di antara keutamaan yang lain adalah
husulul barokah bitanawulihi, akan mendapatkan keberkahan tatkala makan sahur. Ad-dalil haditsu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, tasahharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah kalian, sesungguhnya pada sahur ada keberkahan. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berkah ya ikhwan. Di antara keberkahannya pada waktu sahur adalah waktu mustajab. Ya. Mereka para ulama menyebutkan beberapa sisi keberkahan waktu sahur. Dan insya Allah akan kita lewati nanti di pembahasan buku Ahkamus Siyam karya Syekh Abi Ammar. Keutamaan yang berikutnya, salatullahi wa malaikah alal mutasahhirin. Salawat Allah dan malaikat bagi orang-orang yang bersahur. Salawat Allah itu maknanya apa? Pujian Allah kepada orang-orang yang bersahur. Adapun salawat malaikat kepada orang-orang yang sahur maknanya apa? Doa malaikat memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang sahur. Ad-dalil hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahur akluhu barakah. Kata Rasul, sahur itu makannya berkah. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Dikarenakan Allah dan malaikatnya berselawat bagi orang-orang yang sahur. Hasanahu Al-Albani fi Sahihil Jami'. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Di antara keutamaan yang lain dari keutamaan sahur adalah tatbiqu sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi awsa bil muhafadzah alaihi wa adam tarikihi. Tatbiq, mempraktekkan sunnah Nabi, yang mana Nabi telah mewasiatkan untuk menjaga sahur serta tidak meninggalkannya. Dalilnya adalah hadis dari Abdullah ibn al-Harith yuhaditsu an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dia menyampaikan hadis dari salah seorang sahabat Nabi. Qal, sahabat itu mengatakan, dakhaltu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutasahhirun. Aku masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Rasul sedang mutasahhir, sedang sahur. Faqal, kemudian Rasul mengatakan, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tada'uhu. Sesungguhnya sahur adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kalian. Fala tada'uhu, janganlah kalian meninggalkannya. Rawahun Nasa'i. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam kitab Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain, dari riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Jelas ya? Kemudian mas'alatun kam kana baina sahurihi sallallahu alaihi wasallam wa salatil fajri, atau kam kana baina suhurihi sallallahu alaihi wasallam wa salatil fajri. Berapa jarak sahurnya Rasul dengan waktu fajar, waktu subuh? Jaraknya berapa sih? Makannya Rasul tadi berapa jaraknya? Berapa menit? Disebutkan an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala, dia menceritakan, kuntu atasahharu fi ahli. Dulu aku makan sahur bersama keluargaku, bersama istriku. Tsumma takunu sur'ati. Kemudian aku bergegas buru-buru an udrikas sujud ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Luar biasa ya. Dia sahur di rumah, setelahnya dia ke masjid dan dapat sholat. Berarti apa? Waktunya itu pendek. Ya benar? Pendek. Banyak ihtimal ini. Bisa jadi rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi. Ya benar? Kemudian yang dimakan mereka bukan seperti yang antum makan. Mereka paling kurma, air putih. Ya benar? Kalau antum banyak tadi yang antum makan. Ada mungkin sisa rendang, ya Firan tadi kan, ada sisa tekwan, pempek, minum es lagi kalau masih ada es cendol.
Nah, sahabat yang paling kurma itu pun antum tahu sendiri, mereka orang-orang yang zuhud dalam masalah dunia. Ya, paling makan sebutir, 2 butir. Ya, kalau kita pun makan kurma mungkin paling 1/4 kilo itu tadi. Jadi beda. Intinya syahid yang bisa diambil dalam hadis ini, dekat waktunya itu dengan azan subuh. Ini antum sesuaikan dengan kadar yang dimakan. Kalau mau dimakannya banyak, berarti kasih waktu setengah jam sebelum azan subuh atau 20 menit sebelum azan subuh. Kalau yang dimakannya dikit, ya tunggu 3 menit sebelum azan subuh. Antum cuma pengen makan kurma 1 biji, air 1 teguk. Mungkin yang afdal 1 menit sebelum azan subuh. Antum gigit kurmanya, telan langsung minum, selesai. Ya Nasin. Ya. Namun kebiasaan masyarakat awam yang sahurnya jam 3 subuh, nah itu menyelisih sunnah. Sudah sahur dia tidur lagi, bangun-bangun azan subuh lah kelaparan. Nah, ini menyelisih sunnah. Disebutkan dalam hadis yang lain dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, qala, dia menceritakan, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah. Kemudian Rasul bangkit menuju salat. Qultu, kata Zaid, aku berkata, Anas bin Malik ya, Anas bin Malik menceritakan, kan ini si Zaid bin Thabit berdua sama Rasul. Anas bin Malik bertanya, kam kana bainal adani was sahur, berapa jarak adzan dan sahurnya Rasul? Qal, kata Zaid, qadru khamsina ayah, seukuran 50 ayat, muttafaqun alaih. Ya, 50 ayat. Kemudian mas'alatun bimadza yahsul as-sahur, dengan apa bisa terhasilkan sahur tadi? Apa sih patokan makannya? Yusannu lil muslim idza arada siyam ayatasahhara bima tayassara min ta'amin halalin min tamrin wa nahwihi. Disunahkan bagi seorang muslim apabila ingin puasa, dia bersahur dengan makanan yang mudah bagi dia, lagi halal, baik kurma ataupun yang semisalnya. Lima rawa Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, ni'ma sahurul mu'min at-tamru, sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah tamr, kurma. Memang afdal. Makanya antum jangan sia-siakan makan kurma. Nasi antum makan, tidak masalah, walaupun 2 biji antum, dalam rangka mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Rawahu Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga mengatakan, as-sahur akluhu barakah, sahur itu makannya berkah. Fala tada'uhu, janganlah kalian meninggalkannya. Walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma', walaupun salah seorang dari kalian cuma sekedar meneguk 1 tegukan air. Hasanahu Al-Albani. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yahsulus sahur bi aqalli ma yatanawaluhu al-mar'u min ma'kulin wa mashrubin. Sahur itu sudah terhasilkan dengan kadar yang paling sedikit dari sesuatu yang dikonsumsi oleh seseorang, baik berupa makanan ataupun minuman. Jadi kadar yang paling sedikit yang bisa dikonsumsi itu sudah mewakili makan sahur, baik yang antum makan berupa makanan ataupun minuman. Meskipun antum cuma 1 butir kurma, tetap dikatakan sahur. Difahami? Jangan ngomong, belum sahur, pempek kapal selam lah habis 2 kok masih ngomong belum sahur. Itu sudah dikatakan sahur. Antum sahur tidak semalam? Tidak sih, tidak perlu sahur semalam, cuma makan pempek kapal selam tuh besi sobuko, itulah dia omongin, bukan sahur. Ini jangan masalah ini tadi.
Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Umdah wal ashbah annahu in qadira 'alal akal fahuwa sunnah. Wal ashbah, istilah ashbah nih maksudnya ungkapan biasanya para ulama gunakan pendapat yang roji semakna dengan arjah. Wal ashbah bil haq itu maksudnya pendapat yang paling mirip, ya, paling mencocoki kebenaran. Annahu in qadira 'alal akal fahuwa sunnah. Kalau dia mampu untuk makan itu sunnah. Jadi sunnahnya makan ya, bukan minum. Tapi kalau semata-mata dia minum itu sudah sah. Antum males cuman antum pengen minum, ya itu sah sahurnya. Kemudian masalah idza istamarra fil akl wa syurbi athna al adzan au ba'da al adzan bi waqtin yasirin muta'ammidan. Apabila dia terus-menerus makan atau minum di tengah-tengah azan atau setelah azan dengan waktu yang sedikit, didasari sengaja dia. Suila Syekh Al-Utsaimin fi Fatawa As-Siyam, Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, idza kana al-muadzin thiqatan, kalau muadzinnya thiqah, wa yaqul innahu la yu'adzinu hatta yatla'al fajru, bahwasannya muadzin tadi menyatakan dia tidak akan mengumandangkan azan sampai betul-betul fajar terbit, fa innahu idza adzana wajibal imsak bi mujarradi sima'i adzanihi, maka ketika itu wajib, kalau muadzinnya mengumandangkan azan maka wajib menahan diri dari makan dan minum semata-mata mendengar azannya muadzin yang thiqah ini tadi. Wa amma idza kana al muadzin yu'adzinu 'ala taharri fa innal ahwat lil insan ayyumsika inda sama'i adzanil muadzin. Namun apabila muadzinnya yu'adzin 'ala taharri, ya, muadzin mengumandangkan azan dibangun di atas taharri, berupaya untuk memperhatikan agak cekatan lah gitu loh. Maka yang final akhwat, maka yang lebih hati-hati bagi seseorang untuk menahan diri tatkala mendengar azan muadzin tadi. Wa rajjaha hadzal qaul Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i wa Syekh Ibnu Baz. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Muqbil dan Syekh bin Baz. Namun ada iskal ya kan. Itu ala tahari atau ala adami tahari. Ya. Itu butuh dicek di Fatawa As-Siyam. Cari di mana? Untuk cari di Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Utsaimin. Atau yang semisalnya. Ya. Masalah berikutnya. Hal yajuzul aklu wa syurbu wa huwa syakun fi tulu'il fajri aw dhannan fatabayyana lahu anna al-fajra qad tala'a. Apakah boleh makan dan minum dalam keadaan dia ragu tentang terbitnya fajar, atau dia menduga fajar telah terbit, kemudian atau dia menduga duga-duga saja gitu, ragu atau duga-duga, belum terbit kayaknya. Kemudian nampak bagi dia fajar itu sudah terbit. Difahami gambarannya? Jadi dia terus makan dan minum, namun dia ragu, lah terbit belum? Lah subuh belum? Kemudian setelah makan, setelah di cross check, ternyata sudah terbit. Zahaba jumhuru ahli ilmi min as-sahaba wa tabi'in wa man ba'dahum ila anna as-suhur yamtad hatta tulu'il fajri tsani. Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang setelah mereka berpendapat bahwasanya sahur itu terus berlanjut sampai terbit fajar yang kedua. Wa annal mutasahhir yastamir fil akl wa syurbi wa hatta al jima' ma dama lam yatabayyan tulu al fajri. Orang yang sahur senantiasa dia melanjutkan sahurnya, ketika makan, ketika minum, sampai urusan jima' pun lanjutkan saja selama belum nampak jelas terbit fajar. Kalau makan dan minum itu taruh normal parunya, tapi kalau yang urusan yang satu itu mungkin ada normal lagi ya.
Subuh-subuh seperti itu. Wa anna syakkahu fi tulu'il fajri la yamna'uhu minal akli wa syurbi wal jima'. Dan keraguan dia akan terbitnya fajar ini tidak menghalangi makan dan minum serta hubungan badan suami istri tadi. Difahami? Karena hukum asal baqaul lail. Karena dia akan ragu kan? Ragunya apa? Ragu terbit. Difahami? Berbeda dengan orang yang di sore hari. Dia udah tenggelam belum matahari? Udah tenggelam belum? Maka hukum asalnya apa? Belum tenggelam sampai yakin terbenamnya matahari. Kalau subuh hukum asal malam sampai yakin terbitnya fajar. Jelas ya? Kita lanjutkan ya ikhwan. Kita selesaikan pembahasan sahur ini. Fasyaku yajuzu lahu kullu dzalika hatta yatahaqqaqa min tulu'il fajri. Orang yang ragu kapan? Ragu terbitnya fajar. Fajar itulah terbit apa belum? Nah, orang yang ragu seperti ini boleh bagi dia melakukan seluruh itu. Seluruh apa? Kullu dzalik. Apa maksudnya? Al-kal wasyurb wal jima. Boleh. Sampai yatahaqqaq, betul-betul terrealisasikan, terwujudkan, yakin terbitnya fajar. Lidalalatil ayah, berdasarkan dalil ayat. Ayat yang mana? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ya. Wa yadullu ala dzalika haditsu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Argumentasinya juga adalah hadits Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, qala lamma nazalat, tatkala turun ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Kata Adi bin Hatim, amadtu ila iqalin aswad wa ila iqalin abyad. Aku sengaja cari benang hitam dan benang putih. Faja'altuhuma tahta wisadati. Kutaruh di bawah bantal. Faja'altu anzuru fil lail. Kemudian kalau malam aku lihat belum nampak, lanjut makan. Fala yastabinu li, dan tak nampak bagiku. Faqadautu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu esok hari berangkat kutemui Rasul. Fadzakartu lahu dzalika. Aku sebutkan kepada Rasul, ku sampaikan. Faqal, lalu Rasul mengatakan, innama dzalika sawadul lail wa bayadun nahar. Itu maksudnya benang hitam itu gelapnya malam, benang putih adalah cahaya siang. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, inna wisadaka la'arid. Kalau begitu bantalmu terlalu lebar. Ya enggak? Jadi kalau belum nampak benang hitam sama benang putih, terus dia makan terus. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi Majmu'il Fatawa. Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa beliau mengatakan, wasyaku fi tulu'il fajri yajuzu lahul aklu wa syurbu wal jima' bil ittifaq wala qada'a alaihi. Orang yang ragu akan terbitnya fajar, boleh bagi dia makan, minum, jima dengan kesepakatan para ulama dan tidak ada qada bagi dia. Qala An-Nawawi fil Majmu', berkata Imam An-Nawawi dalam Majmu', lau tasahara rajulu wa huwa syakun fi tulu'il fajri sahha shaumuhu li anna al-asla baqa'ul lail. Kalau ada seseorang yang sahur, dia ragu terbitnya fajar, maka puasanya sah dikarenakan hukum asal tetapnya malam. Jelas? Jadi kembali hukum asal. Tatkala orang ragu kan dikembalikan kepada hukum asal. Hukum asal baqaul lail. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin menyatakan, idza tabayyana anna aklahu kana ba'da tulu'il fajri fa innahu la qada'a alaihi. Apabila nampak bagi dia bahwasanya dia makan tadi posisinya adalah setelah terbit fajar, itu tidak ada qada bagi dia. Kenapa? Yutimmu saumahu. Dia tetap melanjutkan puasanya. Yatimmu saumuhu walau tabayyana lahu annahu ba'da subhi. Walaupun nampak bagi dia setelah subuh. Wah, ternyata makan tadi itu setelah subuh gitu, setelah azan masyarakat. Li'annahu kana jahilan, dikarenakan dia adalah orang yang jahil. Ya. Wa li'anna Allah adzina lahu ayyakula, dikarenakan Allah memang mengizinkan untuk makan.
Ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Wal aslu baqaul lail. Hukum asal adalah tetapnya malam. Tidak bisa dialihkan baqaul lail sampai ada tabayyun al-fajar. Ada nampak jelas fajar tadi. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wa Ibnu Utsaimin. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin. Tidak ada qadha, ya. Namun kata penulis buku ini Syekhah Ummu Amir, beliau mengatakan lakinnal ahwata ayaqdiya dzalikal yauma wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi. Ya. Yang lebih hati-hati dia mengqadha hari tersebut wa huwa qaulu jumhuri ahli ilmi, itu pendapat jumhur para ulama. Wallahu taala alam shawab. Naktafi bihadzal qadar. Adapun bab pembahasan berbuka insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.